Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. saya sudah bilang tadi bahwa kalau kita orang Kristen, apalagi pendeta, pengkhotbah, kutip ini ayat, jangan berhenti sampai di sini, nanti kesannya terlalu berat. Seolah-olah kita takut, gentar, berjuang itu kekuatan kita. Tidak. Ayat 13 bilang apa di sana, saudara? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi sebenarnya mengucap syukur itu bukan cuma selamat, bisa berubah. Saudara dan saya yang dulu, minta maaf ya, secara pengalaman pribadi, entah ada dosa apa yang melekat, tapi kok Anda bisa buang dan Anda kaget sekali. Loh kok bisa? Saya juga bingung. Kenapa bisa? Saya dan istri biasa kalau di mobil nyetir, bincang-bincang, lalu kita bicara tentang satu hiburan. Satu hiburan yang memang Tuhan buat, itu membuat orang pasti terhibur. Orang percaya itu akan dihibur kalau kita lihat berdasarkan ucapan bahagia misalnya ya. Di Matius pasal 5 ayat 4 itu kan kita bilang, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini ayat yang tidak bisa dipisahkan dengan ayat 3 yang berkata bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Ternyata miskin di sini, saudara-saudara, dari kata Yunani tokos. Tokos itu miskin yang sangat miskin. Dan dari teks Inggris, miskinnya bukan lahiriah, dia bilang poor in spirit. Miskin dalam roh. Jadi orang yang miskin secara rohani. Contoh orang miskin rohani itu seperti pemungut cukai dan orang Farisi yang berdoa di bait Allah. Yang Farisi sombong sekali. Nah itu contoh orang yang sok kaya dalam roh. Merasa kaya, aduh beta punya doa paling hebat, beta pun perpuluhan paling banyak, saya punya pelayanan paling luar biasa, saya punya kegiatan-kegiatan agamawi atau kegiatan-kegiatan gerejawi mengalahkan semua orang. Ini orang tidak poor in spirit. Dia so rich, sok kaya dalam roh, dan itu tidak akan masuk surga. Karena harusnya semakin rohani seseorang, semakin rendah hati. Semakin rohani seseorang, semakin takluk. Beberapa waktu lalu kami undang pendeta dari GPPS, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, jemaat apa ya, Haleluya atau apa yang di Batu Plat, Bapak Silaen. Dia datang khotbah, lalu poinnya tuh sederhana banget, tapi buat beta wow. Dia bilang orang yang sudah tidak suka berdoa itu sebenarnya orang sombong. Lalu saya mulai berpikir, jangankan yang suka berdoa, ada yang doanya cuma dikit, tapi sombongnya minta ampun. Tapi ada orang yang doanya banyak, tapi tetap rendah hati. Tetap merasa miskin, tidak bisa punya daya apa-apa. Tidak ada yang bisa diandalkan untuk selamat, kecuali anugerah. Amin, kekasih Tuhan. Makanya itu, pemungut cukai tidak seperti Farisi. Dia bilang, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Dan Tuhan bilang, orang ini dibenarkan. Farisi itu tidak. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Makanya muncul Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka. Berduka gara-gara apa? Dosa-dosanya. Ini bukan duka mama mati. Ayatnya beda. Ya. Konteks di sini adalah ayat 3 tadi. Berduka cita gara-gara betul menyesali dosa. Anak Tuhan sejati jatuh dalam dosa stres. Jatuh dalam dosa tidak ada damai. Pakai mobil mewah, baju mahal, hati hancur. Kalau ada dosa. Anak setan, oh tidak ngaruh itu. Dosa kebanggaan. Aib dianggap kemuliaan. Bikin dosa bangga. Bikin dosa pikir jago. Anak Tuhan tidak begitu. Raja Daud itu jatuh dan dia stres tengah mati. Dia bilang, Tuhan jangan ambil roh itu daripadaku. Tuhan bangkitkan kegirangan. Artinya apa? Waktu dia jatuh dalam dosa tidak ada kegirangan. Yang ada duka cita. Itu anak Tuhan sejati. Jadi kalau ada orang jatuh dalam dosa kok biasa-biasa saja. Cek dulu. Kristen betul atau bukan?
Kristen betul tidak mungkin Anda biasa-biasa saja. Akan berduka. Makanya ada hiburan. Hiburan yang pertama dari Roh Kudus. Hiburan yang berikut adalah Tuhan bikin dia tambah suci. Nah, orang semakin suci itu semakin terhibur. Dan siapa yang melakukan itu dalam dirinya? Tuhan. Makanya kalau kita lihat ayat 3 dari teks yang kita bahas, 2 Timotius 1 ayat 3, Paulus bilang begini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani, perhatikan Bapak Ibu, dengan hati nurani yang murni. Paulus bersyukur, kenapa hatinya bisa murni? Allah. Amin. Allah, saudara-saudara. Bukan berarti Paulus tidak berusaha menjaga hati. Dia usaha jaga hati. Dia pakar teologi, dia pakar kitab suci. Dia tahu perjanjian lama. Dia tahu kitab Amsal bilang jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Makanya di depan Felix dalam Kisah Rasul pasal 24. Ayat 16, Rasul Paulus bilang begini, sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab itu, perhatikan. Aku senantiasa berusaha untuk apa? Hidup dengan hati nurani yang murni. Di hadapan Allah dan manusia. Agustinus, bapak gereja itu. Dia salah satu bapak gereja terbesar setelah Paulus. Agustinus bilang begini. Saya mendapati ada wajah yang lain dari para pekerja. Wajahnya baik, hatinya busuk. Melayani, mengiring Tuhan, hati tidak murni, repot. Makanya Paulus sekalipun dari sisi manusia dia ngomong kok. Saya ini berusaha, bukan berusaha seminggu sekali, senantiasa. Tahu arti kata senantiasa Bapak Ibu? Itu artinya kapan saja. Kalau kapan-kapan itu bukan senantiasa. 1 minggu sekali itu bukan senantiasa. Atau pas mau pelayanan berjaga hati. Itu tidak senantiasa. Senantiasa itu continue. Terus menerus kapan saja. Dia usaha, dia bilang, aku senantiasa berusaha. Tapi waktu dia tulis kepada Timotius, dia bilang, aku bersyukur kepada Allah. Ya, yang kulayani dengan hati yang murni. Maksudnya, hati yang murni itu pekerjaan Allah. Saudara, kalau bukan Allah yang murnikan hati, siapa yang bisa murnikan hati? Hati ini paling licik dari semua di dunia, di dalam hidup kita. Yang paling licik itu hati. Paling licik. Baca dulu. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Ya. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati itu licik ya. Kita berdoa, berlutut, nyembah, bisa menangis. Pulang. Itu air mata tadi itu kayak tidak ada arti loh. Sudah pernah baca? Ketika Daud kasih kesempatan Saul hidup. Saul menangis. Engkaukah itu Daud anakku? Menangis. Engkau lebih benar dari aku. Aku jahat Daud. Bla 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 bla. Langgar bla bla. Dia kejar lagi. Hati itu liciknya minta ampun. Mut-mutan. Makanya aduh. Paulus kenapa bilang mesti bergantung kepada rahmat belas kasihan. Bersyukur kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa tolong ini licik nih, hati licik nih, supaya dia bisa bagus. Kalau tidak, repot.